kemarin tuh dia berusaha mengulang atau merecreate apa yang dilakukan ayah bundanya kali. Makanya, tapi itu adalah dua mata sisi juga di mana membuat saya lebih aware lagi untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk. Tiga bawain dulu ya. Ada. Jadi kepotong latihan itu kepotong. Jadi kita punya sisa waktu cuma 3 hari doang. Tapi syukurnya kita bisa manfaatkan waktu yang sedikit itu dengan kemenangan. Tapi nyangka nggak sih bang bisa menang? Ya sebenarnya ada rasa pesimis ya karena ngelihat Raffi kan memang bisa dibilang cepat belajar, juga waktu latihannya lebih panjang. Dan juga di satu lagi kekhawatiran saya adalah di mana kaki saya ini kan masih cedera, makanya kemarin pas begitu main pakai support dungkul kan supaya nggak kenapa-napa. Syukurnya nggak kumat lagi, nggak kambuh lagi cederanya gitu kemarin. Tapi targetnya menjadi juara bang gitu. Yang penting bermain maksimal aja deh. Juara itu bonus bagi saya. Bang Bi, tapi nggak ngerasa capek tuh abis pingpong terus main badminton? Banget bro, coba aja lo. Tapi masih ada semangatnya banget tuh pas Iya, terakhir tadi tuh. kan bisa dibilang jedanya cuma 15 menit. Cuma memang kebetulan ya lawannya di pingpong kan bisa dibilang levelannya nggak jauh dari saya gitu. Levelannya ya masih di bawah saya lah untuk Bang Aldi Tahir sama Bang Aldi ya. Tapi ini ngomong jujur. Jadi saya bisa nyimpan tenaga sedikit untuk di pertandingan selanjutnya, yaitu badminton. Tapi itu pun sebenarnya saya udah capek banget. Capeknya itu sebenarnya capek bercanda, bukan capek main pingpong sebenarnya. Gitu. Bang Bi, persiapan buat lawan itu nanti Bang Denny? Menghilangkan nervous seperti apa juga? Grogi gitu menghilangkan nervous. Ini menarik sih. Saya sempat bilang sama istri, sayang, aku tuh kalau bermain olahraga apapun olahraganya, yang bisa dulu tuh kalau setiap main olahraga, kalau disaksikan banyak orang, pasti energinya tuh bertambah. Dan entah kenapa tiba-tiba pas main kemarin semangat aja gitu. Kayak energinya bertambah 200% gitu. Jadi bahkan coachnya aja bilang saya tuh mainnya lebih bagus pas tanding daripada latihannya. Mungkin kebawa atmosfer di gor kali ya. Gitu. Jadi menurut saya tidak ada kendala terkait nervous atau nggak. Mungkin awal-awal ada grogi lah, tapi karena memang dulu udah biasa ketika bermain bola disaksikan banyak orang, jadi udah terbiasa lah tonton banyak orang ketika bermain olahraga. Apalagi ditambah masih kebawa euforia kemenangan di pingpongnya ke badminton gitu. Saya suruh. Ini malah on fire ya bang daripada nervous pas pertandingan kemarin. Iya, sebenarnya bisa dibilang begitu sih ya. Apakah melepas sepatu salah satu cara untuk melepas nervous juga atau seperti apa sih? Nah, nonton ya, yang lepas sepatu duluan kan Iya. itu Aldi. Itu kenapa Bang memang sengaja buat Sengaja atau seperti apa sih? Bang Aldi duluan yang Iya. Tahu sendiri kan orangnya kan iseng ada-ada aja gitu, out of the box kan orangnya. Jadi di tengah pertandingan dia punya gimmick-gimmick lah untuk buka sepatu. Ya udah saya terusin aja gitu. Kita tukeran gitu. Tapi Bang Bi yang lawan yang Raffi sama Gigi gimana? Itu kan tadi Aldi kalau Gigi pas Ya sebenarnya itu tadi kekhawatiran saya di mana Raffi kan memang cepat belajar ya, seperti kita lihat cepat belajar apapun olahraga yang dia tekunin, yang dia fokusin pasti bisa gitu, jago. Dan agak sedikit saya nggak menyangka adalah Kak Giginya mungkin kebawa nervous kali ya, karena saya lihat di potongan-potongan cuplikan Kak Gigi minimal bisa servis dan bisa menerima servis gitu. Tapi begitu di pertandingan kemarin mungkin kebawa grogi. Jadi banyak miss error di servis dan saat menerima servis. Jadi itu yang kita ekspektasi lah, kelemahan itu. Nah tadi itu kan dari Bang Bi, kalau dari Lesti gimana bang? Ada nervous kah atau seperti apa pas melawan Aldi? Dia nervous banget, dia bilang sama saya dia nervous banget. Makanya sebelum pertandingan dia minta peluk dulu. Cuma bilang tenang. Ada rezeki dari sini. Kembali lagi ke dunia entertain, gimana perasaannya? Happy banget apa seperti apa sih? Ya pasti seneng lah. Cuma ini kan satu lagi, ini kan sebenarnya project Raffi minta tolong saya sebenarnya. Ya dan saya pun memang karena kita biasa saling support ya. Ya udah, ayo kita gas lah gitu untuk bantuan Rans juga sempat kita. Jadi dan memang kebetulan karena saya suka
olahraga. Ya udah akhirnya comebacknya itu pas di pertandingan olahraga gitu. Jadwal sudah mulai padat nih. Bagaimana sih membagi waktunya kita kembali dengan keluarga? Kalau untuk di TV sebenarnya tawaran, cuma saya lagi bukan maksud menyembuhkan diri, cuma saya memang lebih selektif lah untuk memilih program-program reguler, gitu. Untuk memilih program-program gitu. Dan untuk ke depan memang ada beberapa proyek dan alhamdulillah kita memang cukup produktif ya bulan ini dan bulan depan terutama. Tapi proyek-proyek itu lebih banyak kita yang menyelenggarakan sendiri. Bang Bi, kedepannya apakah banyak proyek dengan Raffi atau seperti itu? Karena kan kemarin di ulang tahun juga datang langsung kan ke Jakarta. Iya iya, ya kita belum tahu lah. Sejauh ini kan itu masih pertandingan kemarin. Next, ya siapa tahu nanti kita bisa berkolaborasi kembali dengan Trans. Gitu. Apalagi saya suatu kehormatan banget pastinya ya bisa turut serta dan berpartisipasi dalam acaranya Trans. Apalagi Kak Gigi dan Arafi adalah idola kita juga kan. Bang Bil, hadiahnya sendiri apa sih Bang Bil? Kita dari awal memang tidak mengincar hadiah, hanya lebih ke kita pengen kita pengen lebih membuat masyarakat aware terhadap olahraga. Satu lagi memang kita pengen pengen membuat nama olahraga tuh harum kembali gitu. Itu aja sih. Dan makanya ketika Arafi ngajakin, yaudah kita ayo gas, boleh deh, kita sama-sama senang olahraga kan, yaudah boleh deh gitu. Terus kita nggak tanya apakah ada piala, apakah ada hadiah, kita hanya pengen yaudah kita tampil, kita berolahraga secara kompetitif udah cukup. Update sedikit tentang BBL sejauh ini terus seperti apa nih Bang? Jauh-jauh ya, hanya dekat-dekat saya aja sama bundanya. Untuk mengenai Bang Bi, dia kemarin kan dibentuk BBL ya sempat ada kayak gaya model gitu, saya lihat di IG story BBL yang motret itu gimana sih sampai Selfie. lucu banget, iya Ya. selfie gimana? Alhamdulillah ya, bersyukur banget pastinya punya anak yang secerdas itu, bisa dibilang dia mood boosternya saya saat ini lah gitu ya. Jadi ketika saya lelah, ketika saya capek, saya pasti happy kembali ketika melihat tingkahnya dia, tingkah barunya dia, kebiasaan barunya dia. Dan dan syukurnya entah kenapa alhamdulillah bersyukur banget punya anak yang dia tuh cepat nangkap. Jadi ketika kita melakukan gestur sesuatu, kita melakukan apa, kita ngomong apa, dia langsung bisa menirukan gitu. Jadi mungkin dia pernah ngeliat saya selfie kali ya. Jadi kemarin tuh dia berusaha mengulang atau merecreate apa yang dilakukan ayah bundanya kali. Makanya, tapi itu adalah dua mata sisi juga, di mana membuat saya lebih aware lagi untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk. Jadi supaya tidak menjadi contoh buruk buat anak saya lah. Jadi kita harus ngasih sesuatu yang positif supaya bisa menjadi contoh yang baik buat anak juga. Oke Bang Bi, maaf nih, Bang Bi dianggap menyindir nih yang di